Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bau Rozik. Nah, di video kali ini kita akan coba ngebahas tentang bagaimana cara ngebikin fitur video call pada aplikasi kita dengan mudah dan cepat. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan tools atau SDK dari Zigo Cloud. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Zigo Cloud adalah provider yang menyediakan layanan komunikasi global yang memiliki SDK dan API powerful yang dapat teman-teman gunakan untuk membangun berbagai fitur komunikasi dalam aplikasi seperti video call, chat, video conference, live streaming, dan lain-lain. Teman-teman dapat akses Zigo Cloud secara langsung di zigocloud.com. Nah, selain itu, Zigo Cloud juga menyediakan UI kits buat teman-teman sehingga tidak perlu lagi ngebangun UI dari nol atau from scratch. Sehingga bisa lebih cepat pengembangan aplikasi teman-teman, tidak perlu ngebangun per masing-masing widget, per masing-masing tampilan untuk fitur video call. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, UI kit yang disediakan ada berbentuk one-on-one calls, kemudian ada juga group calls, ya nanti bentuknya seperti ini, kemudian ada video conference, live streaming, dan lainnya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba menggunakan Zigo Cloud juga, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan 1000 menit gratis gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman daftar, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke konsol Zigo Cloud. Ini adalah tampilan ketika teman-teman sudah login. Seperti biasa, di sini saya juga sudah menginstal project baru Flutter dan menjalankannya pada emulator. Projectnya sederhana aja ya. Ini mungkin teman-teman sudah akrab dengan tampilan ini. Kemudian langkah berikutnya kita kembali lagi ke Zigo Cloud. Untuk memulainya, teman-teman bisa klik tombol Create Your Project di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa pilih mau ngebikin fitur apa. Ada video, video call, kemudian conference, live streaming, dan masih banyak lagi. Di sini kita pilih aja video call ya, teman-teman. Kemudian scroll ke bawah, pilih next ya. Kemudian beri nama project teman-teman. Misal di sini saya beri nama video tutorial Flutter. Oke, ini sepertinya kepanjangan. Video tutorial begini aja. Kemudian pilih yang pakai Start with UI Kits. Oke, tunggu prosesnya berjalan gitu ya. Kalau sudah, klik Start Building Your Apps. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan mau ngebangun fitur dari Zigo Cloud ini di platform apa. Karena di sini kita menggunakan Flutter, kita pilih aja for Flutter. Oke, ini adalah contoh ketika kita nanti menggunakan one-on-one call, atau kita bisa pilih group call. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Kita cobain one-on-one call aja. Oke, kalau udah kita klik bagian pojokan di sini, save and start to integrate. Kita kasih dulu. Oke, kalau sudah, nanti teman-teman akan diberikan app ID ya dan app sign ID. Nanti ini akan kita gunakan sebagai kredensial untuk bisa mengakses UI kit dari Zigo Cloud. Nah, untuk memulainya teman-teman mudah aja. Teman-teman di sini sudah diberikan tutorialnya ya. Kita klik quick start aja gitu ya. Kita lihat gimana cara menggunakan UI kit yang disediakan oleh Zigo Cloud. Oke, di sini udah kelihatan. Nah, langkah pertama adalah teman-teman install dulu ya package yang udah disediakan oleh Zigo Cloud. Ini teman-teman bisa cari di pub.dev, ini juga ada. Kemudian import gitu ya seperti biasa. Kemudian kita tinggal pakai widget yang udah disediakan oleh Zigo Cloud. Simple seperti ini aja teman-teman. Nah, di sini ada 3 properti yang bisa teman-teman customize. Yaitu ada user ID, kemudian ada username, dan ada call ID. Nah, ketiga properti ini
bebas ya, sesuai dengan data pada aplikasi teman-teman. Entah itu data dari database atau dari API. Nah, di sini ada call ID. Call ID ini yang menghubungkan antar user yang terhubung dalam satu room call, ya. Selanjutnya ini ada konfigurasi project, ada SDK minimal versinya berapa, kemudian permissionnya, kemudian ada ProGuard rules dan sebagainya. Jadi overall caranya sederhana aja teman-teman. Kita cukup pakai kode yang ini aja, ya. Ini nanti rencananya kita akan bikin sebuah input untuk mengisi ketiga data ini. Oke, kita langsung aja masuk ke kode program kita ya. Seperti ini. Ini komennya kita hapus dulu semuanya. Komennya kita kosongin aja. Kemudian function increment-nya ini kita hapus karena kita tidak butuh lagi. Hapus. Nggak butuh floating action button. Ini semuanya kita hapus. Oke, kita sisakan kolom aja. Nanti kita isi di sini text field ya untuk mengisi customize field atau customize property tadi. Yaitu ada user ID, ada username, ada call ID. Mungkin untuk user ID sama username kita bikin sama aja kali ya. Kita bikin text field di sini. Kemudian di bawahnya jangan lupa kita kasih tombol, kita pakai elevated button aja. Kemudian kita set width-nya jadi full width. Kita manfaatin double dot infinity. Oke, sebelumnya kita bikin controller untuk teksnya terlebih dahulu. Final text editing controller. Kita bikin variabelnya ini untuk mengisi data username. Nah, untuk user ID kita bikin sama aja ya, value-nya username aja teman-teman. Karena itu bebas ya, sebenarnya teman-teman bisa isi sesuai dengan ID yang ada di dalam database user pada aplikasi teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan database, gitu ya. Kemudian untuk call ID-nya juga sama. Ini kita hardcode aja karena kita ingin nyobain fiturnya secara langsung. Untuk datanya nanti fleksibel sesuai dengan kebutuhan sistem pada aplikasi teman-teman masing-masing. Oke, kita tambahkan controllernya di sini. Kita masukkan username. Ya, ini kita masukkan dari sini ke sini. Ini better pakai size box sepertinya ya. Oke, kemudian kita percantik dulu. Kita ubah dia jadi kontainer. Kita berikan margin 15. Kemudian kita kasih decoration. Kasih border radius, kemudian kita beri warna gray, jangan lupa kita kasih constant, kemudian save. Oke, jadinya melebar gini. Kita lupa berikan dia size-nya min axis size dot min. Oke, kemudian jangan lupa ini kita beri padding juga, kita kelupaan. Kita beri 15 saja. Kita tambahkan size di sini ya. Kita berikan height. Oke, kita tambahkan hint text username. Oke, seperti ini aja teman-teman. Ketika kita menekan tombol call now, nanti akan mengarahkan ke halaman call teman-teman. Yang which is di dalamnya kita memanfaatkan widget dari Zigo Cloud. Oke, kita bikin file baru dengan nama call.
page gitu ya, .dart. Nah, kemudian kita import dulu material. Kita bikin stateless widget. Kita beri nama call page. Oke, seperti ini. Nah, baru di halaman ini kita memanfaatkan widget UI Kits dari Zigo Cloud. Kita balik lagi ke dokumentasinya teman-teman ya. Ini kita copy aja. Kemudian kita balik lagi, kita paste di sini. Iya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa kita import terlebih dahulu teman-teman. Kita lupa belum import. Ini kita copy aja, kemudian masuk ke sini. Kita masuk ke terminalnya. Kita tinggal jalanin aja flutter pub add Zigo UI Kit prebuild call. Kemudian tekan enter aja teman-teman. Tunggu proses instalasi dependensi berhasil. Oke, kalau tidak ada error artinya berhasil. Kita balik lagi. Sekarang baru kita bisa import Zigo UI Kit prebuild call. Kita copy aja yang di sini teman-teman. Kita masukkan di bagian atas ini. Oke, dia sudah tidak error lagi. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada app ID, kemudian ada app sign. Ini sesuaikan dengan app ID dan app sign dari Zigo Cloud akun teman-teman ya. Letaknya ada di bagian sini teman-teman. Ini app ID dan ini app sign ya. Kita bikin kelas baru aja untuk menyimpan variabel app ID dan app sign. Kita buat file baru dengan nama config.dart ya. Kemudian kita bikin kelas config. Setelah itu kita buat static variable app ID. Ini diisi dengan app ID dari akun teman-teman ya, disesuaikan. Dan juga ada static string app sign ya. Ini disesuaikan dengan akun teman-teman. Kalau sudah bisa di save aja. Setelah itu baru kita kembali lagi ke call page. Kita panggil variabel app ID yang udah kita bikin di file config ini teman-teman. Caranya kita panggil aja kelas config, kita import dulu ya, kemudian .app ID sama dengan yang app sign teman-teman. Seperti ini. Oke. Kemudian user ID-nya ini atau username ini kita akan masukin input yang ada di file main ini teman-teman. Kita kirimkan melalui parameter dari kelas call page. Kita buat aja di sini final string username. Kemudian jangan lupa konstruktornya juga ditambahkan required is not username. Oke, kemudian tinggal panggil aja di sini teman-teman. Nah, untuk mempermudah si username dan user ID-nya saya samakan ya. Nah, untuk call ID-nya ini gimana? Nah, kita bikin hardcode aja ya. Karena ini juga customize teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, sesuaikan dengan data source pada aplikasi teman-teman. Bisa saja ketika teman-teman klik tombol call, teman-teman generate call ID itu juga nggak apa-apa. Dan call ID ini mungkin aja teman-teman simpan ke database jika ada. Oke, kita bikin aja variabel di sini. Call ID ini dia adalah string teman-teman ya. Kita buat string call ID gitu ya. Ini adalah call ID, misal seperti ini. Oke, jangan lupa tambahkan final gitu ya. Oke, sekarang sudah tidak error lagi gitu ya. Kemudian di sini ada konfigurasi ya. Di sini kita memanggil kelas Zigo UI Kit prebuild call configs, yang mana di sini kita memanggil static function one-on-one video call. Nah, sebenarnya di sini ada banyak teman-teman, gak cuman one-on-one video call ya. Kalau teman-teman lihat di sini, di sini ada group video call, ada group voice call, ada one-on-one video call, one-on-one voice call. Bedanya adalah kalau voice ini dia tidak pakai gambar atau nggak pakai kamera teman-teman. Oke, kita pakai one-on-one video call aja, kemudian on only solve in room ya. Di sini jangan lupa ada konteksnya, kita tambahkan konteks.
karena di sini ada callback parameter berupa konteks ya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa tambahin beberapa properti lain ya, seperti ada layout, kemudian ada avatar builder ya, bisa dibentuk avatarnya kayak model gimana, nanti ada banyak ya. Ini teman-teman bisa coba aja. Kita pakai yang simple aja, pakai yang cuman satu aja. Oke, cara pakainya tinggal pakai titik 2 seperti ini teman-teman. Ini kayak injection kali ya. Oke, kalau sudah jangan lupa teman-teman klik save ya. Kemudian baru di halaman awal ya, ketika diklik tombol call now, kita akan mengarah ke halaman call page. Kita panggil navigator di sini, navigator.of context ya, kemudian .push material page route. Baru kita return si call page ya, halaman call page. Call page, dimana di dalamnya dia ngebutuhin parameter username, yang which is username ini akan kita isi dengan text field ya. Kita copy, kita masukin .text seperti ini teman-teman. Oke, jangan lupa ini juga dikasih titik koma. Nah, di sini saya tidak kasih validator ya untuk text fieldnya. Nah, untuk validator text field saya sudah pernah bikin video tutorial sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa akses videonya, di pojokan nanti akan saya beri linknya gitu ya. Oke, kalau kita coba save teman-teman, kemudian kita lihat gitu ya. Seperti yang terlihat di sini, kita wajib mengganti compile SDK versinya jadi 33, yaitu di dalam file build.gradle di level apps ya. Kita masuk ke dalam Android, kemudian apps build Gradle. Kita ganti yang bagian compile SDK versionnya ya, ini kita ganti jadi 33 seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Selain itu ada minimal SDK versionnya harus 21 teman-teman. Kita ganti minimal SDK versionnya ini ya, jadi 21. Oke, kita balik lagi, kita lihat. Jangan lupa tambahkan permission ke Android manifest. Ini kita copy aja. Kita masuk ke dalam Android app src main dan Android manifest gitu ya. Kita masukin di sini aja, kita paste, kita rapikan dikit. Oke, baik lagi. Setelah itu kita tambahkan ProGuard Rules Pro teman-teman ya. Kita keep kelas Zego. Nah, ini sekedar info aja buat teman-teman yang belum tahu apa fungsi ProGuard. ProGuard adalah alat pengoptimalan dan penyusutan kode yang digunakan untuk mengurangi ukuran file APK dan meningkatkan keamanan aplikasi Android. Nah, di sini ditambahkan keep class Zego. Fungsinya adalah kita ingin menjaga agar semua kelas dan metode yang berada di dalam package Zego nantinya agar tidak terhapus oleh ProGuard saat proses pengoptimalan dan penyusutan kode, teman-teman. Gitu ya. Oke, caranya adalah teman-teman bikin aja file dengan nama ProGuardRules.pro ya di dalam folder app. Dalam folder app ini ya, kita tambahkan file dengan nama ProGuardRules.pro ya. Kemudian isinya kita masukin ini teman-teman. Kita copy aja, kemudian kita paste. Setelah itu baru kita daftarkan ProGuardRules.pro-nya ya. Kita masukin ke dalam build.gradle ya. Di dalam level app, masukkan ke dalam block release. Oke, kita balik lagi ya. Kita masuk ke dalam build.gradle. Kita cari block release ini ya, kita tambahin di bawahnya. Seperti ini teman-teman. Kita save aja gitu ya. Kita balik lagi, kemudian ini untuk konfigurasi iOS. Ini kita copy aja. Ini kita masukin ke dalam folder iOS, runner, kemudian info.place. Balik lagi, kita masuk ke dalam folder iOS, runner, kemudian di info.place, teman-teman. Kita masukkan di bagian paling atas saja di sini, nggak apa-apa. Kita rapikan, lalu kita simpan. Oke, next. Kemudian udah gitu aja ya. Ini gambarnya crash gitu ya. Kita coba reload lagi. Nah, ini untuk konfigurasi tambahan buat teman-teman yang menggunakan iOS ya. Masuk ke runner, kemudian target runner, dan set build libraries for distribution no, kemudian only save API extension no, dan lain sebagainya, sesuaikan sama yang ini ya. Kalau sudah baru kita bisa run teman-teman. Oke.
Kita udah setup konfigurasi semuanya. Kita balik lagi ke kode program kita ya. Jangan lupa karena kita merubah berbagai konfigurasi di dalam folder Android, iOS ya. Kita harus stop aplikasinya. Kemudian jalanin ulang gitu ya. Nggak bisa cuma di hot reload. Oke, pastikan aplikasinya berhenti dan kita jalanin lagi. Oke, kita tunggu. Oke, berhasil dijalankan. Kita tunggu bentar lagi. Oke, kalau sudah kita coba isi username-nya. User 1. Oke, kalau sudah kita klik call now. Iya, kita allow. Permission-nya semuanya kita allow. Iya, jadinya seperti ini teman-teman. Karena dalam emulator tidak ada kameranya, jadinya hasilnya seperti ini. Ini akan saya coba jalankan juga di real device pakai smartphone saya ya. Ini kita tutup dulu. Kita coba jalanin. Ini akan saya coba hubungkan HP saya dengan komputer. Oke, sudah terhubung. Kita coba jalankan di real device. Oke, kita tunggu. Oke teman-teman, yang di real device sudah berhasil dijalankan. Sekarang kita akan coba klik tombol call now dari emulator dulu gitu ya. Dia akan masuk ke dalam room call. Baru kemudian di emulatornya kita masuk dengan user 2. Oke. Kemudian klik call now. Iya, dia akan masuk ke dalam room. Jadi seperti inilah nantinya hasil dari video call menggunakan Zigo Cloud. Keren ya, jadi simple aja, cukup menggunakan satu widget, kita bisa langsung pakai fitur video call. Oke, mungkin untuk video ini cukup segini aja teman-teman. Nanti source code program di video ini akan saya upload di GitHub. Nanti teman-teman bisa cek, linknya saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Oke, semoga video ini dapat ngebantu. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Di sini saya Rozik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.